Guys, hari ini gua mau pindahan ya. Sudah banyak banget packingannya dan ini mobilnya juga udah datang ya. Oh, mobil segede gitu. Alhamdulillah dapat. Nih naik Lamove juga. Jadi yang kemarin udah nge-PHP-in ya udahlah kita abaikan. Ya, ini udah kita packing-packing. Ya tinggal bawa ini barang-barang besarnya nih. Oke, nanti gua apa namanya? Kita ikutin ya perjalanannya seperti apa. Jadi ini bakal perjalanan ke Pandeglang ya guys. Kebetulan gua di sana dapat kerjaan ya. Jadi ya mungkin gua nggak tahu apakah bakal bikin video on beat lagi atau enggak. Yang pasti ya gua udah dapat kerjaan di sana ya. Gua bakal jalanin kerjaan di sana. Mau tau kerjaannya seperti apa nanti gua spill juga ya guys. Oke, kalau gitu nanti gua lanjutin setelah habis diangkutin ke mobil ya. Halo guys, ini gua lagi di truk ya. Nih, sama bapak supir dan juga keneknya. Nih lagi mau pindahan ke Pandeglang. Sekarang masih di Baros. Nih guys, ini bapak supirnya, beliau ini keren banget. Keren banget ya, tahu nggak? Karena beliau itu nikah sampai 5 kali. Ya pak? Betul. 5 kali ya? Bahkan ada salah satu mantan istrinya itu orang Aceh. Tadi gua lihat fotonya cantik banget. Dan fun fact-nya ini sebelah gua siapa coba? Ini menantunya guys. Gokil nggak? Gila. Wah. Jadi ini asik banget lah. Dan tadi ngobrol, bahkan ngasih apa namanya, banyak banget dapat inputannya dari beliau kayak gitu. Ya intinya singkatnya hidup nggak lurus aja. Ya kita tujuannya sama Allah, nggak usah mikirin yang lain-lain kayak gitu. Jadi ketika mungkin beliau itu dapat ada istrinya yang kurang patuh segala macam, nah ya beliau mungkin mikirnya ya udah, daripada sama-sama apa namanya nggak dapat ridho gitu ya, udah Allah justru dapatnya kurang bagus kayak gitu ya. Akhirnya ya beliau mencari pasangan sejatinya yang sekarang itu katanya beliau udah menemukan yang pas banget lah. Oke, keren Jadi bro. seorang lelaki, Tuh ini jadi orang lelaki tak boleh mengeluh oh dan mantap. tak boleh rendah hati. Wis. Harus benar-benar meyakinkan diri sendiri. Wih, keren keren keren. Itu pesan dari saya. Jadi lelaki tak usah kecut dan rendah hati. Rendah diri mungkin kali ya Pak. Ya, betul. Betul. Oke, oh tuh itu wejangan dari beliau ya. Dan beliau ini apa dari apa sebagai driver itu udah cukup lama banget. Dari tahun berapa Pak? Dari tahun 95, 95. 95. Tuh kan 95, sekarang aja tahun 2025 ya. Artinya udah 30 tahun ya Pak ya? Betul. Uh, Sudah main lintas Matra. tuh lintas Sumatera, makanya tuh salah satu mantan istrinya beliau itu orang Aceh. Kayak gitu, tuh cantik banget katanya. Tadi saya lihat, gua lihat tadi fotonya emang cakep banget sih. Gokil. Masya Allah. Pas udah hamil gini nyangkut. Oh, Gapura, selamat datang di Pandeglang. Ini ya guys, ini perbatasan Serang sama Pandeglang nih. Ini namanya Katomas ini ya? Cibadak. Oh, Cibadak nih ya, Cadasar.
Nah itu ada patung ikon Pandeglang ya guys. Badak bercula satu. Cuma nggak tahu masih ada nggak sih tuh? Jagasari. Polsek Jagasari. Jagasari ya. Ini badak putih nih ya guys. Ini ikonnya Pandeglang. Badak bercula satu Pasar. yang udah langka banget. Katanya sih nggak tahu ya masih ada atau enggak. Karena hutannya udah makin digundulin. Ini salah satu tempat ikoniknya Pandeglang, ya alun-alun Pandeglang ini. Ini pusat kotanya ya guys. Welcome to Pandeglang. Tuh ada lagi patung badak. Badak bercula satu. Ya. Ini kalau malam rame nih, berjejer pedagang. Ini siang sama hujan lagi, jadi sepi ya guys. Ini Pak Nurdin akan menyampaikan pesan-pesan buat kita nih. Gimana Pak tadi pas apa yang harus dilakukan sebelum kita nyalain mobil? Nah, di situ Pak, kita mengecekkan mobil tiap pagi. Satu, itu cek air radiator. Keduanya, cek minyak rem. Oke. Ah, paling pertama itu oli, kita colok, kita buka, kita lihat. Itu harus setiap hari itu Pak, ketika kita mau Tiap nyalain. hari, Pak. Oh, Karena kalau oli cepat, kalau panas dia cepat mengering. nah, Lama-lama semakin kurang oli, Pak. Makin lama kena ngebul mesin. Itu yang buat gunanya mesin. Terus paling utama ngecek oli. Keduanya lagi cek air radiator. Buat ampere panasnya dilihat. Itu pengaruh. Kalau kekurangan air, mobil panas dan ampere panas bisa tinggi. Nah, dan ketiganya, kalau itu aki kering, itu bisa enak. Kalau aki basah, hati-hati dengan aki basah. Bisa bahan korslet dari kabel-kabel itu. Karena air akinya nggak ada. Yang buat pengisiannya itu beradul dengan dinamo starter, dinamo ampere. Itu yang bahan kebakaran mobil. Begitu Pak. nah tapi kan kalau misalkan oli kan kalau kita ganti gitu ya, isi gitu, itu kan ada jarak tempuhnya, misalkan maksimal ada yang 10.000, ada yang 5.000 gitu. Nah itu kita nggak bisa patokan pakai itu aja Pak, kilometer aja Pak. Bisa pakai kilometer, bisa. Cuman yang lebih baik, yang lebih bagus, kita patokin isi tanggal berapa, dia harus ganti tanggal sekian. Maupun dia kilometer lebih atau kurang, lebih baiknya begitu. Soalnya tenaga pun mobil masih berkurang. Kalau olinya gitu sampai lebihin jangka waktu dia tanggal sekian. Contoh kita ganti tanggal 16, mau gantinya lagi 16 depannya lagi. Itu jangan, kalau bisa mesin yang bikin hancur. Berarti sebaiknya sebulan sekali gitu ganti oli. Sebulan sekali kasih tanggal. Itu yang lebih baik dan lebih halus. Berarti nggak patokan sama kilometer ya? Iya betul Pak. Dan terakhir nih, kita lihat kondisi bannya. Satu, dari angin. Kurang angin, larinya ke pelek. Pelek itu panas Pak. Tenaga julukan itu berbahaya, bisa pecah ban kalau kurang angin. Kencangan angin juga itu berbahaya. Yang lebih bagus
standar dari pabriknya. Berarti tekanannya ngikutin sama Ikutin standar tekan. pabrik ya? Nah, Oke. tekannya itu Pak. Dan kalau mau nyalakan mobil nih, itu dikontak dulu, jangan langsung hidupkan, jangan langsung crank, jangan. Nah, Itu bahaya. berarti sampai muncul dulu indikatornya, baru nyalain. Indikatornya muncul sampai berhenti indikatornya, Nah, baru kita nyalakan. oh. Itu yang terbaik bawa mobil. Hmm. Karena saya begini pendidikannya di Bali. Di Bali Pak, pendidikan saya. Oh Pak, lihat lagi Pak. Sekolah Pramudi. Kalau yang mau jadi pramudi yang baik, sekolah dulu. Sekarang kebanyakannya pramudi cuman pakai mobilnya doang, bawahnya doang. Nih guys ya, pokoknya ini beneran sekolah sampai ke Bali loh, buat dapetin sertifikat apa namanya Pak? STDD. STTD ya. Wah, makasih banyak loh Pak ini ilmunya. Nah, seperti itu ya guys. Jadi beliau ini ya memang udah makanannya lah di jalan ini, karena udah cukup lama juga ya. Tadi 30 tahun berarti ya, dari tahun 95 ya. Dan 5 bawa mobil. Dari tahun 95 beliau udah nyupir kayak gitu ya. Jadi ya udah malang melintang sampai ke Sumatera, Jawa sih kayaknya udah hatam beliau ini. Sering. Udah sering kayak gitu ya. Dan luar biasa ya ilmunya, dan gue juga baru tahu ya ternyata hal-hal tersebut sebelum kita mulai aktivitas, mulai nyalain mobil kayak gitu ya, harus dicek juga kayak gitu. Jangan hanya berpatokan dari kilometer yang biasanya tertera di mana, di bungkus oli lah ya, kayak gitu. Oke deh, makasih banyak loh Pak ini ilmunya. Siap. Ini di daerah Cigunung. Daerah Cigunung. Oh, Cimanuk, Kecamatan Cimanuk. Sebenarnya tuh ada gunung bagus guys, cuma nggak kelihatan pemandangannya gara-gara ini ya, awan. Sini masih gerimis, masih hujan. Waduh, tuh gunung. Sebenarnya pemandangannya bagus banget di sini. Udaranya juga enak banget. Pandeglang itu sebenarnya surga sih. Gunungnya ada, pantainya ada. Cuma pemerintahnya kurang kelola dengan baik sehingga wisatanya kurang bagus nih. Kurang menyerap. Pengelolaannya kurang bagus. Iya, tuh. Pemandangannya indah banget guys, sawah-sawah. Kurang aja. Kalau bisa kita aja nyupir, kalau ngantuk dan dipaksakan. Pasti sih itu Bang. Iya. Nyampe rumah, jadi kita tinggal turunin barang-barang. Oh guys, ya gue baru habis beres-beres ya pindahan ke Pandeglang. Jadi ada hal menarik yang selama perjalanan itu gue rasa pengen gue bagiin ke teman-teman semua ya. Jadi gue tuh kan dapat driver yang menurut gue keren sih. Dia sangat baik, loyal terhadap pekerjaannya ya. Jadi si bapaknya ini ya, di luar dari tadi ya, pas gua diskusi sama si bapaknya ini, ya ternyata dia udah nikah sampai 5 kali. Terus yang kedua dia juga certified untuk sebagai driver ekspedisi mungkin ya. Karena dia bawa mobil yang cukup besar dan dia udah cukup lama juga sebagai driver itu. Jadi kurang lebih 20 tahunan lah dia. Nah itu gue koreksi ya, karena tadi kan pas gue ngobrol di jalan dia bilang dia mulai dari tahun 95, sedangkan dia baru usia 40 tahun. Artinya kalau dia sebagai driver 30 tahun, dia udah mulai jadi driver itu di usia 10 tahun. Jadi itu sebenarnya nggak masuk akal ya. Jadi kemungkinan besar di tahun 2005, mungkin dia salah inget tahunnya kali ya. Jadi kurang lebih 20 tahunan, tapi menurut gue 20 tahun sebagai driver itu bukan waktu yang singkat ya guys, itu cukup lama. Nah terus juga
ada hal yang menurut gua, apa ya, cukup ini juga ya, cukup kaget gua. Karena kan gini, gua kan pesan di Lalamove. Di Lalamove itu ternyata, kebanyakan memang nama yang tertera itu adalah pemilik armada ya, guys. Jadi bukan driver-nya, sehingga ketika dapat driver-nya itu beda namanya. Kayak tadi gua ngobrol ternyata namanya salah gua, ternyata itu beda. Terus gua tanyakan sama si bapaknya, kalau sebagai driver itu perhitungannya gimana? Ternyata si driver ini sistemnya setoran, guys. Nah, jadi ada hal yang bikin miris itu adalah di dalam Move itu kan tertera argonya 911.000 buat nganterin dari Serpong Utara ke Kecamatan Cikedal, Pandeglang ya. Jadi kurang lebih jaraknya itu 120 kilo. Itu 900.000 itu udah termasuk kenek ya atau helper kayak gitu. Nah, si bapaknya ini ternyata ada target setoran. Setorannya itu Rp500.000. Artinya, berarti kan tinggal sisa 411.000. Dari 411.000 ini pakai ongkos keneknya. Itu sekitar 95.000 kalau di aplikasi. Belum solarnya, kayak gitu ya. Sehingga kalau dia pulangnya lagi ke Jakarta kosongan, lumayan juga ya guys, kasihan juga sebenarnya. Makanya tadi gue masih ongkosnya gue genapin 1 juta lah kayak gitu, sehingga dia ada dapat lebihnya. Karena lu bayangin aja deh, dari ongkos 911.000 belum potongan dari Lalamove, belum dari setorannya, terus bayar keneknya sama solarnya, ya kira-kira berapa lah kayak gitu. Nah, untungnya nih bapaknya ini baik banget ya, dan gua rasa si bapak ini cekatan juga. Jadi dia itu bisa banget nyusun barang di mobilnya. Oh iya, gua beruntungnya gua kan pesannya ankle box ya, ankle box biasa. Yang datang itu ankle box long chassis. Jadi lumayan panjang sehingga barang-barang gua semuanya muat, dan dia nyusunnya serius. Keren banget, rapih banget. Sehingga pada saat perjalanan ngebut sekalipun dan ada beberapa kali nerjang polisi tidur, jalan rusak kayak gitu, itu barang gua nggak ada yang jatuh sama sekali, guys. Dan si bapak ini juga nggak hitung-hitungan ya, karena kalau di driver yang sebelumnya itu gue udah masukin biaya untuk helpernya ya atau keneknya. Nah, tapi si driver yang sebelumnya itu dia minta lagi karena dia anggapnya kalau drivernya cuma nyupir aja. Jadi kalau si driver mau nyusun barang di dalam boxnya itu kena cas lagi. Nah, sedangkan kalau yang tadi bapak ini enggak tuh. Gue cuma mesen satu helper, dan ternyata si bapaknya ini udah ya udah mungkin udah terbiasa kali ya, jadi langsung nyusun tanpa hitung-hitungan. Nah, itu yang gue salut sama si bapaknya. Makanya gue rasa nggak ada ruginya buat ngasih lebih buat mereka kayak gitu ya. Terus juga ada ya, ini seperti sebuah pelajaran hidup ya, karena si bapaknya juga bilang kan dia saat gue tanya lulusan apa pak kayak gitu kan, dia bilang katanya saya tuh dulunya bandel pak, saya nggak sekolah, saya nggak peduli masalah pendidikan kayak gitu kan, sehingga dia cuma lulusan SD kan, SD pun nggak tamat, SD nggak tamat, tapi dia bilang katanya kalau untuk anak-anak saya paksa untuk sekolah gitu kan. Karena dia nggak mau anak-anaknya tuh ngalamin apa yang dia alamin kayak gitu. Bahkan dia bilang katanya sebandel-bandelnya dulu saya nggak mau anak saya ngikutin jejaknya kayak gitu. Ya itu adalah suatu hal pelajaran hidup ya guys. Jadi sebagai orang tua itu, seburuk-buruknya orang tua pasti nggak akan mau anaknya ikutan buruk seperti itu. Ya, oke, jadi perjalanan gua cukup menyenangkan ya, dapat driver yang cukup menyenangkan. Sebelumnya tuh gua dapat dapat driver itu nge-PHP-in gua ya beberapa kali, ada di video gue sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja. Yang ini justru gue dapatnya alhamdulillah nggak neko-neko, dia dari Pasar Rebo loh, dari Pasar Rebo ngejemput ke Serpong Utara, nganterin ke sini. Ya, gue rasa sih dia cukup loyal, dan dia ini sebenarnya dia menargetkan diri dia itu dalam satu hari itu minimal dapat 2 ritase kayak gitu. Dan dia juga pernah bilang katanya dia bahkan sampai nggak tidur 3 hari 3 malam itu demi ngejar ritase seperti itu ya. Apalagi kalau sananya nih, karena gue mikirnya memang kalau dari sana sampai sini itu kurang lebih perjalanan 4 jam ya, itu kondisi lancar, dan paling lama itu memang 4 jam, paling cepat itu 3 jam kalau naik mobil. Jadi asumsi kalau PP aja udah 8 jam ya, kalau seandainya dia nggak dapat orderan. Berarti kan sisa
dalam satu hari itu ada 16 jam ya dia harus dapetin orderan berikutnya. Ya gue sih berharap ya dia dapat lagi orderan berikutnya ya supaya nggak terlalu boncos lah karena setorannya aja 500.000. Oke guys, paling itu aja sih. Jadi buat teman-teman semua, mungkin gue sih mau rekomendasiin si bapaknya ya kalau seandainya teman-teman butuh jasa untuk delivery kayak gitu ya, mending kontak aja saya bapaknya ini. Dan mobilnya itu yang dipakai mobil engkel long chassis. Jadi kalau buat pindahan, buat bawa barang-barang yang banyak, perintilan kayak gitu bisa pakai jasanya beliau. Mungkin gue share aja ya nomor kontaknya di deskripsi supaya teman-teman bisa hubungi beliau. Oke, paling itu aja ya guys. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Dadah, assalamualaikum.